Beberapa pekan ini, warga Jakarta dibuat khawatir dengan pemberitaan di berbagai media elektronik yang menyebutkan bahwa Jakarta terancam tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Sebenarnya dari manakah sumber beritanya? Dan apa fakta yang menyebabkan munculnya berita tersebut? Langsung saja yuk kita bahas. Anak Jakarta, berita Jakarta terancam tenggelam ini ternyata berasal dari hasil riset Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau yang biasa dikenal dengan NASA. Pada laman web NASA, anak Jakarta bisa melihat pernyataan NASA yang menyebutkan bahwa wilayah Jakarta beserta pulau reklamasi masuk dalam kota pesisir yang terancam tenggelam oleh banyak faktor, seperti meningkatnya permukaan air laut, dampak pemanasan global, dan pencairan lapisan es. Untuk Jakarta sendiri, NASA mengkritik pemompa air tanah secara luas akan menyebabkan wilayah kota akan cepat tenggelam. Menurut beberapa perkiraan, sebanyak 40% wilayah kota Jakarta sekarang berada di bawah permukaan laut. Menurut ilmuwan dan juga penulis sains di NASA Earth Observatory, Adam Foylan, sejak awal banjir telah menjadi masalah kota Jakarta, di mana Jakarta terletak di sepanjang beberapa sungai dataran rendah yang meluap selama musim hujan. Dan dalam beberapa dekade terakhir, masalah banjir semakin memburuk, sebagian didorong oleh pemompa air tanah secara luas. Analisis NASA sejak tahun 1990, banjir besar telah terjadi setiap beberapa tahun di Jakarta dengan puluhan ribu orang sering mengungsi. Musim hujan pada tahun 2007 membawa banjir yang sangat merusak dengan lebih dari 70% kota terendam. Tidak hanya itu saja, NASA juga menampilkan dua foto satelit kota Jakarta yang diambil pada tahun 1990 dan tahun 2019. Dalam foto tersebut menampilkan wajah Jakarta selama satu dekade belakangan. Dokumen foto tersebut menjadi bukti perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk telah memperburuk masalah kota Jakarta. Dengan populasi wilayah kota lebih dari 2 kali lipat antara tahun 1990 dan 2020, lebih banyak orang memadati dataran banjir yang beresiko tinggi. Selain itu, banyak saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat secara berkala oleh sedimen dan sampah sehingga sangat rentan terhadap luapan air. Tidak hanya NASA, banyak lembaga-lembaga lainnya juga membicarakan soal Jakarta yang akan tenggelam ini. Misalnya saja lembaga non-profit independen yang fokus pada isu perubahan iklim Climate Central membuat peta proyeksi wilayah DKI Jakarta yang akan tenggelam pada tahun 2030. Tampilan peta proyeksinya sendiri bisa anak Jakarta akses melalui laman coastal.climatecentral.org. Dalam peta tersebut, tampak sejumlah wilayah Jakarta ditandai dengan warna merah. Nah, warna merah ini menandakan bahwa kawasan tersebut telah tenggelam pada tahun 2030. Adapun wilayah tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, hingga Jakarta Selatan. Kawasan Bundaran HI termasuk yang tenggelam dalam peta proyeksi tersebut. Anak Jakarta, sepertinya kita tidak bisa ya menyangkal pernyataan NASA yang menyebutkan bahwa banjir merupakan masalah kota Jakarta. Karena memang faktanya hampir setiap tahun ibu kota kita ini terendam banjir. Dan seperti yang sudah dijelaskan, pada tahun 2007 merupakan salah satu yang terbesar. Banjir yang terjadi di awal Februari 2007 itu telah melanda 70% wilayah Jakarta dan menyebabkan berbagai sektor lumpuh. Selain itu, sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, ataupun sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis juga dilaporkan mencapai triliunan rupiah, diperkirakan 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi juga mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007. Banjir terbesar lainnya di Jakarta terjadi pada tahun 2013. Banjir yang terjadi pada pertengahan Januari 2013 ini menyebabkan Jakarta dinyatakan dalam keadaan darurat. Banjir ini sebenarnya sudah dimulai sejak Desember 2012 dan baru mencapai puncaknya pada Januari 2013. Menurut perkiraan Gubernur DKI Jakarta saat itu, banjir ini telah menyebabkan kerugian hingga 20 triliun rupiah.
Selain itu, peristiwa ini juga menelan 20 korban jiwa dan 33.500 orang terpaksa mengungsi. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, terdapat 82 kelurahan yang menjadi daerah rawan banjir saat musim hujan. Jumlah tersebut tersebar di 5 kota administrasi di ibu kota. 25 dari 82 kelurahan yang rawan banjir tersebar di Jakarta Selatan. Menyusul 23 kelurahan di Jakarta Timur dan 17 ada di Jakarta Barat. Selanjutnya ada 2 kelurahan di Jakarta Pusat dan 15 di Jakarta Utara. Data ini diperoleh dari hasil analisis data historis banjir dengan kondisi fisik alam di DKI Jakarta. Jakarta yang menjadi langganan banjir tentu membuat Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Program penanggulangan banjir seperti normalisasi, naturalisasi, sumur resapan, peningkatan pompa stasiun dan pompa mobile tetap berjalan setiap tahunnya. Bahkan menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, anggaran yang dikeluarkan DKI tidak kurang dari 851 miliar rupiah setiap tahunnya untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Lebih optimal lagi, pemerintah juga melaksanakan program lainnya seperti pengerukan sungai, kali, membuat waduk, situ, embung, melakukan pembuatan sodetan termasuk membuat olakan-olakan. Tidak hanya itu saja, pemerintah DKI Jakarta juga tetap melanjutkan pembebasan lahan di bantaran sungai dalam setiap tahunnya, membangun seed pile dan sistem polder yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Anak Jakarta, penanggulangan banjir ini rasanya bukan hanya tugas pemerintah DKI Jakarta saja ya. Keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan. Karena sebenarnya masyarakatlah yang menjadi orang pertama yang terkena dampaknya. Dan cara sederhana menanggulangi banjir ini adalah tidak membuang sampah sembarangan. Karena tentunya kita sebagai warga Jakarta tidak ingin ya kota kita tercinta ini tenggelam.